Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dari bidang pengelolaan barang milik daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Kali ini saya akan membahas terkait tindak lanjut terhadap permasalahan yang ada di aset tetap lainnya, atau kita sebut singkatnya KIP-E. Sebelum saya menjelaskan apa itu permasalahan dan bagaimana tindak lanjut yang ada di KIP-E, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sih KIP-E atau aset tetap lainnya. Nah, pengertiannya, aset tetap lainnya atau KIP-E adalah aset tetap selain dari tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang di dalamnya hanya mencakup koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Di dalam catatan aset pemerintah Kota Tegal, sebagian besar berupa buku atau koleksi perpustakaan. Sebelum saya masuk ke permasalahan, saya akan jelaskan terlebih dahulu kenapa sih harus aset tetap lainnya yang akan kita tanggulangi ya. Karena memang pada dasarnya aset tetap lainnya ini kadang tidak selalu ya menjadi objek pemeriksaan. Tapi kalau misal ditelusuri lebih luas atau lebih dalam lagi, bahwasanya aset tetap lainnya atau KIP-E ini yang kebanyakan berupa buku ini sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang nantinya bisa menjadikan potensi untuk jadi temuan oleh tim pemeriksa. Ya, maka dari itu pembahasan kali ini adalah terkait aset tetap lainnya. Di samping itu juga aset tetap lainnya juga memiliki karakteristik yang cukup khusus ya atau unik, karena memang paling banyak secara item itu memang aset tetap lainnya atau buku. Tapi kalau secara lokasi, mungkin lokasi ada hanya di beberapa titik kalau di setiap OPD. Beda dengan peralatan mesin atau mungkin tanah karena lokasinya mungkin tersebar. Kalau buku ini meskipun jumlahnya banyak, akan tetapi mungkin penyebarannya hanya di beberapa lokasi saja. Baik, permasalahan terkait dengan KIP-E ini atau kita sebut lebih spesifik buku ya. Ini sebenarnya ada tiga permasalahan terkait dengan buku ini. Nah, tiga permasalahan besar ini diantaranya yang pertama adalah satu, banyak item barang yang masih berupa gabungan atau gelondongan atau belum dirinci. Contoh, mungkin dari beberapa pengurus barang bisa menemukan kalau catatan KIP-E yang berupa buku itu di dalamnya berupa gelondongan yang nilainya cukup besar, bisa mulai dari jutaan sampai ratusan juta. Nah, ini memang kalau misal tidak ditanggulangi dalam arti belum dirinci, ini bisa menjadikan potensi temuan oleh pemeriksa. Kemudian permasalahan yang kedua adalah antara catatan dengan fisik buku itu tidak sesuai. Ini bisa dalam dua kondisi. Yang pertama, bukunya sudah hilang atau rusak, tapi di catatan masih ada dan dalam kondisi baik-baik saja. Permasalahan kedua adalah buku ada fisiknya, tetapi kalau kita cek di dalam catatan KIP-E itu tidak ada atau tidak tercatat. Ini juga cukup menjadi permasalahan yang klasik. Bukan hanya KIP-E ya atau buku, tapi mungkin peralatan mesin dan lain sebagainya.
Kemudian permasalahan selanjutnya yang ketiga ini adalah kita ada catatan tapi identitas yang ada di KIP E yaitu judul atau penciptanya tidak tercantum, sehingga ini bisa membingungkan pengurus barang jikalau ada pertanyaan, ada buku yang cuma tercantum buku tapi tidak ada judul atau penciptanya. Nah, itu tadi adalah 3 permasalahan terkait dengan buku yang ada di KIP E. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Kami dari bidang pengelolaan barang milik daerah akan coba membantu pengurus barang untuk menindaklanjuti 3 permasalahan tadi. Di sini kami sudah mempersiapkan file-file masing-masing OPD, dalam hal ini mungkin dari SMP ataupun dari SD, pada link yang sudah kami share ya. Sudah kami share di Google Drive. Nanti terkait link ini akan kami umumkan atau sudah kami umumkan ya di dalam pengumuman sebelumnya. Nah, di dalam file tersebut itu ada 2 sheet atau 2 halaman, yaitu form A dan form B. Kemudian di form A itu merupakan catatan yang ada di neraca atau KIP E masing-masing. Kemudian form B merupakan form kosong. Ini nantinya diisi oleh pengurus barang terkait dengan buku temuan baru. Artinya buku itu ada fisiknya tetapi belum tercatat di form A atau tercatat di neraca. Perlu saya informasikan juga bahwasanya untuk menindaklanjuti permasalahan buku ini, pengurus barang tidak usah membuka aplikasi SIMDA BMD. Jadi ini cukup pengurus barang membuka file Excel yang sudah kami share. Jadi ada 2 sheet, yaitu form A dan form B. Form A adalah catatan yang ada di neraca, dan form B adalah form kosong untuk diisi barang-barang temuan baru. Dan form A yang saya cantumkan di sini merupakan data buku atau data KIP E terakhir tahun 2021. Jadi nanti pengurus barang cukup mengecek barang-barang sampai dengan tahun 2021. Untuk tahun-tahun ini ya, berjalan 2022 tidak bisa dicek. Jadi itu tadi ada 2 form A dan form B. Kemudian bagaimana pengurus barang terhadap form-form yang sudah kami share, itu harus seperti apa, harus diperlakukan atau dikerjakan seperti apa. Nah, terkait tugas pengurus barang nantinya, ini juga terkait dengan permasalahan tadi. Permasalahan pertama, banyak item barang masih berupa gabungan atau kelurahan atau belum rinci. Nah, jika pengurus barang menemukan di form A terdapat buku yang belum dirinci, usahakan untuk melacak atau mencari data rincian buku itu, kemudian dirinci pada sheet tersendiri dengan format yang sama. Jadi ini saya jelaskan dahulu teorinya, nanti kemudian saya jelaskan cara pengisiannya ya. Ini form A, ini nomor 1 untuk banyak item barang yang masih berupa gabungan atau gelondongan. Jadi nanti pengurus barang membuat sheet baru di file tersebut, kemudian dirinci dengan format sesuai format form A. Ya. Kemudian permasalahan kedua, antara catatan KIP E dengan fisik buku tidak sesuai. Ini di form A. Di form A nanti
pengurus barang cukup mengisi kolom penjelasan, keterangan, dan tindak lanjut. Jadi ini mengingatkan dahulu waktu sensus 2018 ya. Di form A cukup diisi, ada 5 pilihan di sini. Ada di lokasi, penjelasannya ya, kemudian keterangan baik atau digunakan. Ini kalau misal barang tersebut ada dan kondisinya masih baik serta masih digunakan, itu cukup diisi seperti itu. Jadi pengurus barang cukup mengecek antara catatan di form A dengan fisik buku yang ada di tiap-tiap UPD atau sekolahan. Kemudian isian yang kedua, ini bisa diisi ada di lokasi perlu dirinci. Ini seperti yang tadi ya, saya jelaskan permasalahan pertama tadi. Kemudian yang ketiga, barang ada di lokasi tetapi tidak digunakan. Jadi ini ada barang, ada buku yang memang di form A itu ada catatnya dan ada barangnya. Ini mungkin barang ini sudah tidak digunakan. Contohnya buku-buku yang tidak sesuai dengan kurikulum, misalkan seperti itu. Nah ini kalau misal memang tidak digunakan, itu tinggal diisi, ada di lokasi tidak digunakan. Kemudian diisi di kolom tindak lanjut, itu usulan hapus. Ya, selanjutnya yang nomor 4, ada di lokasi, kemudian barang itu ternyata atau buku tersebut itu dalam kondisi rusak, sehingga tidak bisa digunakan. Ya, kita isi di keterangan rusak berat. Nanti tindak lanjutnya sama ya kayak di atasnya, itu usulan hapus. Nah ini kemudian yang terakhir, yang ini mungkin opsi ini mungkin banyak kalau misal di sekolahan itu ada buku-buku yang sudah hilang atau mungkin kena banjir atau mungkin curian ya, kayaknya nggak mungkin kalau buku dicuri ya. Tapi opsi ini kalau misal tadi tidak ada, kita isi aja tidak ada di lokasi. Nanti keterangannya bisa karena banjir, karena hilang, atau apa ya. Itu juga usulan hapus nanti di kolom tindak lanjut. Jadi pengurus barang dalam hal ini terkait dengan form A ini adalah cukup memberikan isian seperti ini dengan kondisi seadanya. Jadi tidak usah dipikir lagi. Kalau memang barangnya tidak ada ya udah, kalau memang sudah diusahakan dicari, isi aja tidak ada di lokasi, bisa hilang atau banjir itu. Nantinya kita akan memperoleh data yang sesuai dengan data di lapangan. Data itu nantinya akan kita analisa ya. Di pengurus barang cukup mengisi form yang ada di file yang kita bagikan. Kemudian permasalahan kedua selanjutnya adalah fisik dengan catatan tidak sesuai, yaitu terkait dengan barang teman baru. Manakala pengurus barang sudah melakukan pengecekan di form A, kemudian ternyata ada buku-buku yang di form A itu tidak ada catatannya, tapi bukunya itu memang ada. Ini mungkin bisa jadi buku-buku yang berasal dari pusat yang memang tidak terdeteksi waktu pengadaan ya, atau mungkin buku itu berasal dari hibah orang tua atau murid yang baru lulus, dan pengurus barang mungkin lupa melakukan pencatatan. Ini bisa dimasukkan dalam form B. Ini isi barang temuan baru. Terkait dengan harga dan tahun, bisa dengan perkiraan pengurus barang. Kita percaya dengan pengurus barang. Kalau misal pengurus barang mengasih harga 50.000, 20.000, berapa, nggak masalah. Tahun juga diisi oleh perkiraan pengurus barang. Jadi nggak apa-apa diisi sesuai perkiraan pengurus barang, kita nggak masalah. Entah itu harganya. Yang penting kita pengurus barang, yang penting isi harganya yang wajar saja ya, jangan terlalu murah atau mungkin terlalu mahal. Yang penting yang wajar saja lah, yang kira-kira harganya sesuai. Nah, di samping tadi mengisi terkait barang temuan baru, di situ diisi misal bukunya apa, judulnya apa, penciptanya apa, itu ya.
Di samping itu juga mengisi penjelasannya. Itu nanti di formnya ada kolom penjelasan. Di sini juga ada 3 bagian ya. Misal kondisi baik dan dia masih digunakan, maka diisi kolom atau baris yang pertama tadi. Kalau misal ada barang belum masuk catatan tapi kondisinya baik tapi tidak digunakan, ini juga diisi seperti itu aja. Atau mungkin ada buku yang sudah rusak, itu belum ada di catatan. Ijazah kondisi rusak berat, kemudian keterangannya usul bagus. Gitu. Jadi terkait temuan baru nanti diisi seperti ini. Nanti saya jelaskan langsung di file Excel-nya ya. Ini saya jelaskan teorinya dulu. Kemudian permasalahan ketiga, identitas tidak lengkap, yaitu judul atau pencipta tidak tercantum. Nah, ini memang menjadi permasalahan yang klasik sebenarnya ya. Kalau misal kita tahu peralatan mesin itu merek tipenya tidak ada atau mungkin keterangan lainnya nggak ada, ini buku juga seperti itu. Jadi buku manakala dikatakan tidak lengkap identitasnya, manakala judul atau penciptanya itu kosong. Ya, nantinya di form A tersebut pengurus barang melengkapi kolom judul atau pencipta. Kemudian nanti ditandai warna kuning. Ya, ini tujuannya untuk menandakan bahwa ada perubahan di sel tersebut ya. Jadi yang ditandai warna kuning itu nanti yang dirubah saja, jangan semuanya diwarnai kuning, satu barisnya itu. Tapi cukup di kolom yang dirubah, mungkin judul atau penciptanya. Ini adalah melengkapi identitas ada di form A. Nah, bagaimana jika sudah diisi, sudah lengkap, sudah semua didata? Nah, ini soft copy atau file Excel tersebut kirim saja ke aset atau ke email aset ya. Jadi tidak usah dicetak dulu. Kirim ke email aset, kemudian diberi judul. Misalkan Kelurahan Mintaragen titik 2 inventarisasi KIP E 2022. Ini dikirim, mohon paling lambat di sini 5 November mungkin ya. Nah, itu kalau sudah lengkap. Jadi tidak usah dicetak dulu, tapi dikirim soft copy Excel-nya dengan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, saya yakin kalau misal datanya sudah terisi, pasti ada barang-barang yang masuk kategori yang tidak digunakan atau diusulkan penghapusan. Ini bagaimana nantinya? Nah, hasil inventarisasi ini nantinya akan menghasilkan 2 kategori barang, yaitu barang yang masih digunakan dan tidak digunakan. Barang tidak digunakan mungkin karena rusak berat, atau mungkin tidak sesuai kurikulum, atau mungkin hilang atau tidak ada. Nah, nantinya usulan penghapusan harus dikirimkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dengan subjek atau judulnya sama kayak tadi ya. Kelurahan, misalkan Kelurahan Mintaragen titik 2 usulan penghapusan buku 2022. Ini untuk OPD. Untuk khusus SD tetap sama kirim emailnya, tetapi hard copy diusulkan melalui Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Nanti teknis pengiriman fisik buku dilakukan oleh OPD. Ya. Dilakukan oleh OPD, kemudian dikirim ke gudang kami ya, gudang bidang aset, tapi sebelumnya harus kontak WhatsApp terlebih dahulu ke kami sehingga kami bisa mempersiapkan tempatnya. Tetapi teknis penghapusan ini bisa dilaksanakan manakala Bapak Ibu pengurus barang sudah menyelesaikan inventarisasi KIP E. Jadi itu dulu yang perlu dikerjakan sebelum dilakukan penghapusan. Jangan menghapus atau mengusulkan penghapusan tapi pendataannya belum selesai. Baik, secara teori sudah saya jelaskan. Saya akan memberi contoh secara langsung terkait 3 permasalahan tadi. Yang pertama adalah banyak item barang yang masih berupa gabungan, belum terinci. Ini bagaimana caranya? Contoh, ini punya salah satu OPD atau sekolahan ya. Di sini saya menemukan
ada buku ini nomor 1 ya, ilmu pengetahuan. Buku ilmu pengetahuan dengan nilai 21 juta sekian, tapi di sini masih berupa gelondongan. Buku pengadaan buku 1 paket, bos. Ini yang bisa jadi potensi temuan. Ini salah satu contoh ini ya. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Silakan buat sheet tersendiri. Saya di sini saya contohkan. Ini saya klik kanan ya. Saya insert posisi klik kanan di sini ya. Jadi saya mau menambahkan sheet baru atau bisa menggunakan ini. Belah kanan ini ada insert worksheet, diklik saja. Ini langsung muncul. Kemudian saya akan menjelaskan sesuai dengan format ini. Saya tinggal kopikan saja header-nya. Ini saya kopikan. Ini sampai kolom tindak lanjut ya. Ini kalau misal pengurus barang menemukan kolomnya ada yang kurang, misal kolom tindak lanjut, silakan bisa ditambahkan ya. Jadi ini contohnya. Saya pastekan. Nah, kemudian tinggal saya rinci. Misal ada datanya ini, dari 21 juta itu ternyata ada ilmu pengetahuan umum sama ya. Kemudian kode barang sama. Nomor register nggak usah diisi. Kemudian judul ini harus diisi. Judul atau pencipta. Judul atau pencipta harus diisi. Misal buku IPS. Pencipta ini harus ada garis miring. Pencipta atau pengarang. Misal Intan Pariwara nggak apa-apa. Kemudian kebetulan buku itu judulnya sama semua. Ada 100 buku misal. Tahun sama 2018. Mungkin harga satuannya 100.000. Ya, ini misal ketemu sudah harganya 10 juta. Misal sisanya lagi ternyata buku itu judulnya IPA, buku IPA kelas 5 ya, misal di IPS harus ada identitas yang jelas, dan cuma IPS saja. Misal IPS kelas 4, IPA kelas 5. Ternyata yang IPA kelas 5 itu ada 2 kategori nih. Sama, judulnya sama, tapi ternyata ada yang rusak 50. Jadi yang baik mungkin 50, yang rusak 50. Ini sama harganya 100.000 misalkan ya. Nah, ini terangan gak apa-apa disamakan, yang penting judul dan pengarang sudah ada. Ini IPA kelas 5, Intan Pariwara sama. Kemudian penjelasan, di sini misal ada di lokasi, sama ada di lokasi. Ini baik. Ini misal rusak berat. Usul hapus. Jadi ini salah satu cara untuk melengkapi identitas buku yang masih gelondongan. Diisi seperti ini. Ini sampai nilainya pas ya, 21.500.000. Jadi seperti itu bagaimana cara mengisi atau melengkapi identitas yang masih gelondongan. Ya. Ya, ini untuk permasalahan nomor 1 contohnya seperti itu. Jadi dibuat sheet tersendiri kemudian dirinci. Jadi biar ketemu rinciannya. Kalau misal ada ternyata yang 10 buku misal ya, sisanya dari ini sudah 100-500 itu hilang, nggak apa-apa, tulis saja di sini tidak ada di lokasi kemudian hilang gitu. Jadi rinciannya sudah benar-benar pas. Nah, jadi itu salah satu untuk penyelesaian masalah pertama ya. Kemudian antara catatan kit E dan fisik buku tidak sesuai. Bagaimana cara prakteknya?
Misal buku sudah hilang atau rusak masih tercatat dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian buku ada fisiknya, ini di form A dulu. Kita lihat form A-nya. Kita lihat catatannya dulu. Misal di sini asumsinya di sini adalah kalau di sini intracom table ini baik-baik semua, jadi kondisinya baik. Contoh di sini ternyata buku yang harganya 22.000 ini hilang atau kena banjir ya, tidak ada di lokasi. Ini seperti itu. Ini diisi aja rincian. Jadi ini untuk memberikan penjelasan kalau ada rincian. Nah, ini contohnya tidak di lokasi, keterangan karena banjir. Ini usul hapus. Seperti itu misinya. Misal ini ada di lokasi. Ya. Ini masih ada, nggak masalah. Kemudian di sini ada di lokasi. Tapi rusak berat. Usul hapus. Jadi diharapkan pengurus barang nanti melengkapi semua barang semua data yang ada di form A ini diisi semua. Ya, nanti minta tolong sama petugas perpustakaannya mungkin ya kalau di sekolahan. Itu nanti bisa diisi seperti itu. Ini terkait dengan update terhadap form A. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian bagaimana kalau misal ada buku, tapi kok ternyata saya cari di form A ini sampai selesai, itu tidak ada. Ada bukunya, tapi tidak ada catatannya. Nah, ini kita isi ke dalam form B. Nah, jenis atau nama barang ini silakan diisi, misal buku pelajaran, ya, atau buku umum. Di sini kode barang nanti bisa dicari di kode barang 108. Kalau misal nyarinya repot ya nanti bisa sekalian, karena memang untuk buku itu paling gampang kita cari namanya, mungkin di sini udah ada contohnya. Ilmu pengetahuan umum, nah, ini kode barangnya ini. Jadi ini ya, copy saja. Kalau lebih gampangnya seperti itu. Paste. Nah, ini yang penting adalah judul dan pencipta. Misal buku itu belum ada catatannya. Ini buku IPA kelas 5. Pencipta 3 serangkai. Jadi kalau misal ditemukan jumlah banyak dengan judul dan spesifikasi yang sama, tahunnya sama, bisa diisi di sini. Gelondongan nggak apa-apa. Kalau ditemuan baru nggak apa-apa. Misal asal usul hibah tahun misal 2012. Harga ini harga karena ini jumlah ya, ini pakai harga satuan nggak apa-apa. Misal 12.000. Ini mohon maaf, ini tak isi harga satuan. Satuan ini misal 12.000. Jadi nanti harganya 1,2 juta totalnya. Ini keterangan bisa diisi hibah dari ortu. Penjelasan baik. Itu. Jadi ini salah satu cara mengisi barang-barang yang ada fisiknya tapi tidak ada di catatan. Masuk ke dalam form B. Ini kita sudah memberikan contoh untuk penyelesaian permasalahan nomor 2. Ada fisiknya tapi belum terjadi di GPA. Kemudian permasalahan yang cukup penting juga ini adalah terkait identitas tidak lengkap, yaitu judul atau pencipta yang masih kosong. Kita kembali lagi ke form A. Ya. Ini saya ambil contoh punya salah satu sekolah ini sebenarnya untuk
judul buku ini sebenarnya sudah ada ini. Bisa dilihat di kolom ini, sayangnya salah penempatan, yaitu di kolom keterangan. Kebetulan kebanyakan buku di sekolah itu judulnya itu banyak yang sama, jenisnya banyak yang sama, cuman itemnya banyak. Nah ini di sini sudah ada contoh T5 Pahlawanku, ini berarti judulnya. Ini tinggal dipindahkan aja, di copy aja. Di sini T5 Pahlawanku. Cuman yang jadi masalah memang untuk judul atau pencipta ini juga harus lengkap ya. Jadi jangan sampai kita cuma ngisi judul. Tapi kalau misal kita sudah dilihat satu buku contohnya ya, penerbit nggak apa-apa ya kalau misal kita taunya cuma penerbit. Tapi kalau misal ada nama penciptanya bisa dilengkapi di situ. Jadi sekalian. Di Pahlawanku, misal ciptaan dari pengarang buku atau penerbit ya, penerbit aja lah, tentang pariwara. Nah, ini di samping kita mengubah ini juga nanti dikasih warna kuning Bapak Ibu pengurus barang. Jadi ditandai warna kuning. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya adalah untuk mempermudah kami di bidang pengelolaan barang milik daerah tahu mana yang harus diupdate di Simda BMD. Jadi Bapak Ibu sekalian itu nggak usah membuka Simda BMD untuk mengupdate ini. Cukup di Excel ini, kemudian nanti Excel ini dikirim. Dikirim nanti kita yang akan melakukan inject, ya, inject ke dalam database Simda BMD. Jadi gampang seperti itu. Nggak usah buka aplikasi atau nggak usah online, cukup membuka file Excel ini aja. Nah, ini salah satu contoh seperti itu. Jadi saya rasa cukup sederhana sebenarnya, cuma nanti beban yang ada di pengurus barang adalah terkait banyaknya buku yang harus didata. Itu memang salah satu permasalahan juga ya, apalagi kalau bukunya banyak. Tapi bagusnya lagi kalau misal di perpustakaan atau sudah ada petugas perpustakaan itu mereka sudah mempunyai data Excel-nya. Itu akan lebih mempermudah sehingga cukup Bapak Ibu menyandingkan atau melakukan pencarian dari Excel ke Excel. Kita tinggal find saja, kemudian kita cocok-cocokkan saja data antar data itu. Tapi kalau memang tidak ada data Excel, itu cukup mungkin agak butuh waktu lama ya untuk melakukan pendataan buku jika jumlahnya banyak. Gitu. Jadi saya rasa cukup sederhana seperti itu ya untuk mengisi form-form ini. Cuman kendalanya itu tadi, mungkin barangnya yang cukup banyak. Nah, kemudian kalau file ini sudah terisi semua, sudah selesai, kita simpan. Kita simpan, kemudian file ini nantinya kirim ke email aset jika sudah selesai. Sehingga tidak usah dicetak dulu Bapak Ibu pengurus barang. Tidak usah dicetak dulu, tapi di email saja. Baik, saya rasa cukup jelas. Nanti terkait pertanyaan-pertanyaan bisa sambung via WA di grup maupun WA langsung ke kami ya. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.